Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 27 ayat 11 sampai dengan 26. Yesus dihadapkan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidaklah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan suatu orang hukuman dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak berkata untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuhi tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Judul renungan hari ini yang akan saya bawakan yaitu tentang pemimpin yang cari aman. Saudara-saudari yang terkasih, seorang rekan menasihati temannya seperti ini. Jangan mau dipimpin. Baginya, pencitraan di atas segalanya daripada mengatakan kebenaran. Tampaknya Pilatus
mencerminkan tipe pemimpin yang cari aman. Saudara-saudari yang terkasih, pada awalnya Pilatus berupaya menjadi mediator yang baik untuk menyelesaikan persoalan internal antara Yesus dan para imam kepala serta tua-tua Yahudi. Ketika melihat perubahan kondisi dan emosi massa yang makin lama semakin meninggi, belum lagi diperparah oleh provokasi para elit agama Yahudi memakai isu penistaan agama sebagai adil hasud. Pilatus memilih cuci tangan dengan mengorbankan Yesus. Pokok pertikaian para dengan Yesus disebabkan oleh rasa dengki. Lagi pula Pilatus telah diperingatkan oleh istrinya terkait perkara itu. Saudara-saudari yang terkasih, bukan Pilatus tidak tahu secara teori dan praktik menjadi pimpinan yang adil dan bijak. Ia memilih berpikir pragmatis karena tugasnya sebagai gubernur Yudea adalah menasihatkan daerah kekuasaannya agar masyarakat Yahudi tidak memberontak terhadap pemerintah Romawi. Karena itu, ia memilih tidak turut campur tangan dalam pertikaian bangsa Yahudi, menarik simpati rakyat Yahudi Pilatus. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimanapun tindakan Pilatus memperlibatkan dirinya dengan sengaja melepaskan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Di titik inilah ia dinilai sebagai pemimpin yang cari aman. Saudara-saudari yang terkasih, jika Tuhan mempercayakan kita menjadi pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Jangan mengorbankan orang lain demi keselamatan diri kita. Jadikanlah pemimpin sebagai sarana berkat Allah bagi orang lain yang kita pimpin.